sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal mafakhir. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para ustaz, hadirin sekalian, jamaah majlis tahlil 40 harian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul untuk mendoakan almarhumah Ibu Suminah binti Senapu. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah jadikan semua kebaikan-kebaikannya terus mengalir untuk almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, adanya peringatan-peringatan 7 hari, ada 15 hari, kemudian ada 40 hari. Ini sama halnya juga dengan peringatan-peringatan adanya awal tahun, adanya akhir tahun, adanya Ramadan dan seterusnya. Prinsipnya adalah untuk mengingatkan kita, mengingatkan bahwa dari waktu ke waktu, mengingatkan bahwa dari hari ke hari ini ada amal ibadah yang seharusnya semakin hari semakin baik. Kaitannya dengan almarhumah, kaitannya dengan orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita, ini adalah supaya kita mengingat bahwa almarhumah dulu pernah ada di dalam hari-hari kita, terutama di dalam hatinya Pak Puji. Betul Pak? Betul. Di dalam hatinya anak-anaknya. Ini untuk kita mengingatkan kebaikan-kebaikan almarhumah. Tentu setiap orang tidak ingin dilupakan. Setiap orang tentu tidak mau kemudian dibuang begitu saja. Tidak ada yang mau seperti itu. Pasti ingin senantiasa terus disambung, terus menerus diingat. Dan caranya kita mengingat orang yang hidup, kita mengingat orang-orang yang meninggal adalah dengan mendoakannya. Dan ini insya Allah akan jadi asar, akan jadi satu bekas yang nanti juga akan ditiru oleh anak-anak kita, Bapak Ibu. Anak-anak kita yang nanti, anak-anak kita yang beberapa tahun yang akan datang, mungkin akan ditinggalkan oleh kita. Melihat contohnya ada di sini, bahwa kita mendoakan orang yang sudah dahului kita, maka insya Allah kita juga nanti akan didoakan. Ini yang pertama, prinsip dari perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan majlis-majlis tahlil yang sering kali kita hadiri. Saya yakin Bapak dan Ibu udah sering menghadiri ini. Saya tahu pada kenyang berkat semua, sering pasti makan berkat, sering pasti makan jajanan-jajanan yang model seperti ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, setiap sesuatu ini pasti bisa mengalami perubahan. Makanan misalnya,
Sini ada semangka, semangat kakak. Kalau buat Mas Puji mah semangat kakek, semangke. Kemudian ada lemper. Kalau kita dalam keadaan lemes badan kita, dalam keadaan kita payah karena nggak ada tenaga, kira-kira kalau kita makan lontong 3 sama gorengan 3, kira-kira jadi kuat nggak tuh? Wah, 3 aja dah, 3, nggak usah banyak-banyak. Jadi ini dari lontong, dari gorengan yang tadi bentuknya fisik kemudian bertransformasi. Pada ngerti kagak ini? Transformasi ini berubah bentuknya, yang awalnya materi, awalnya dari beras, dari tepung, kemudian berubah awalnya materi, kemudian jadi non materi. Yang asalnya ini berupa benda-benda yang kelihatan kasar, kemudian berubah menjadi tenaga. Dan tenaga ini bisa kita gunakan, ya bisa buat kita ibadah, bisa buat kita kerja, bisa buat kita memberikan apapun yang bermanfaat. Juga yang sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa bertransformasi dengan kuasa Allah, dan ini sering kita luput mengamatinya, bahwa segala sesuatu itu bisa berubah. Contohnya tadi, makanan bisa berubah menjadi tenaga, makanan bisa berubah menjadi energi. Demikian juga yang bukan makanan, kadangkala energi berubah juga menjadi energi, seperti energi panas misalnya, atau energi listrik. Ini bisa berubah menjadi energi panas. Coba ada setrikaan, nggak usah yang merek mahal-mahal. Apa yang paling murah? Setrikaan yang paling murah mereknya apaan? Apa? Yang pakai arang dah tuh. Iya. Itu perubahan energi dari listrik kemudian menjadi panas, dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Semua yang kita amati ini menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu itu bisa bertransformasi, sesuatu itu bisa berubah. Makanan yang sifatnya materi bisa berubah menjadi energi atau tenaga. Demikian juga satu bentuk tenaga, satu bentuk energi bisa berubah ke energi lain. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, demikian juga ibadah-ibadah kita, sholat kita, bacaan-bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, kelihatannya seperti sekarang di dunia ini, ya begitu. Kelihatannya sholat itu berdiri, takbiratul ihram, ruku, diri, sujud, dan seterusnya. Sedekah kelihatannya adalah mengeluarkan harta kita kepada orang yang berhak. Puasa kita kelihatannya adalah menahan diri. Bentuknya seperti itu. Tapi ini nanti bisa berubah, bisa transformasi, bertransformasi nanti di sisi Allah. Dari kenyataan-kenyataan yang tadi kita lihat sehari-hari, maka sangat mungkin dan sangat mudah ibadah-ibadah kita, mulai dari niat saja sampai ibadah-ibadah yang lain, ini pasti mempunyai bentuk di sisi Allah. Bentuk-bentuknya tergantung dengan baik buruknya apa yang kita lakukan. Dalam hal ini hadirin hadirat, Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa sesungguhnya dalam sehari Allah memberikan untuk setiap kita, memberikan untuk setiap hamba itu 24 khizanah, 24 berangkas atau semacam lemari. Dan nanti 24 berangkas ini akan terisi oleh perbuatan-perbuatan kita. Dan nanti akan kita lihat ketika kita sudah sampai di alam barzakh. Ketika jasad kita sudah tidak ada di tubuh ini, ketika jasad kita ini sudah terpisah dengan roh kita, maka akan bisa melihat roh kita, akan bisa melihat berangkas-berangkas, akan bisa melihat khizanah atau lemari-lemari yang berisi perbuatan-perbuatan kita.
Sebagian dari kita, sebagian dari hamba itu ada yang membuka lemarinya, kemudian lemarinya itu bercahaya, lemarinya itu sangat terang, sampai-sampai kata Rasulullah, andai cahaya ini sedikit saja dibagikan, andai cahaya ini sedikit saja dibagikan kepada penghuni neraka, maka seketika itu juga hilang rasa sakitnya penghuni neraka. Baru satu lemari itu, baru satu brankas yang isinya amal baik, andai sedikit saja dibukakan, kemudian cahaya ini diberikan kepada penghuni neraka, maka niscaya penghuni neraka akan mendadak semuanya bahagia, senang, dan hilang rasa sakitnya yang kemarin-kemarin dia rasakan. Cuma gara-gara amal perbuatan dalam satu khizanah atau dalam satu brankas amal perbuatan itu. Nah, kemudian orang yang sama membuka, ternyata dibuka lemari yang berikutnya, isinya ini baunya busuk, bentuknya juga nggak enak, kemudian juga sangat menakutkan. Andai brankas ini kemudian sedikit saja bagian dari brankas ini diberikan kepada penghuni surga, maka penghuni surga akan kaget seketika itu juga, dan dia akan merasakan penderitaan gara-gara amal perbuatan buruk yang ada dalam brankas itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang sama juga membuka satu khizanah atau satu lemari itu, kosong ternyata Bapak, kosong ternyata lemari itu. Tidak ada cahaya, juga tidak ada perbuatan buruk atau bau-bau busuk yang tadi seperti amal yang kedua, tidak ada. Ini adalah brankas, ini adalah lemari kosong, di mana saat itu seseorang sedang lalai, dia lagi tidur, dia lagi lelah, dia lagi mimpi, maka dia tidak ibadah, dia juga tidak maksiat. Maka dari sini hamba yang sama kemudian merasa, ya Allah, kalau bisa ada kesempatan untuk kembali lagi ke dunia, maka akan aku isi itu brankas-brankas, aku isi itu lemari-lemari dengan amal perbuatan baik. Kalau perlu, nggak perlu, saya yang namanya tidur. Kalau bisa, saya nggak usah tidur, akan saya isi dengan ibadah. Karena demikian karena tahu bahwa amal perbuatan baik itu sangat berarti nanti di akhirat. Amal perbuatan baik itu sangat berarti nanti di alam barzakh. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Perubahan amal yang buruk kemudian akan berubah menjadi buruk, amal yang baik akan berubah menjadi baik. Ini baru bisa kita lihat nanti ketika kita sampai di alam barzakh. Dan kalau sekarang belum kelihatan. Kalau sekarang kelihatan, saya yakin bapak-bapak pada lari melihat saya, ibu-ibu juga pada kabur melihat saya, karena banyak banget amal buruknya, baunya kemana-mana. Parfumnya kayak gimana juga itu tidak akan bisa menghilangkan bau itu. Sengaja oleh Allah ditutup di dunia ini supaya kita masih ada saling menghargai, masih ada saling mencintai. Andai itu dibuka hijabnya, dibuka penghalangnya, pasti nggak ada suami istri yang saling mencintai, nggak ada. Nggak ada guru sama murid yang saling menyayangi, nggak ada. Nggak bakal ada tetangga dengan tetangga yang saling menyayangi, tidak ada. Tidak terlepas yang namanya manusia itu pasti ada kesalahan-kesalahan, dan kesalahan sekecil apapun itu jangan dianggap remeh, karena sekecil apapun kesalahan kalau dilakukan dengan sengaja dan juga dilakukan dengan cara merendahkan ajaran agama, dilakukan dengan cara merendahkan ajaran Allah, maka itu di sisi Allah sangat besar artinya. Itu di sisi Allah sangat berpengaruh. Inilah amal perbuatan yang buruk yang tadi digambarkan seperti bau-bau benda-benda yang baunya tajam sekali. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, 24 brankas, 24 khizanah atau lemari-lemari amal perbuatan ini
adalah 24 jam yang ada di dalam hari-hari kita. Sehari berapa jam, Pak? Sehari berapa jam, Pak? 24. Dari 24 itu, setiap nafas yang keluar dari kita itu sebenarnya adalah merupakan ladang amal kita. Nafas yang kita tarik, nafas yang kita hembuskan, ini kalau kita iringi dengan amal perbuatan, ini nafas kita pakai pengajian, nafas kita pakai untuk majelis taklim, nggak kita hitung-hitung, tapi ini nafas memang kita gunakan untuk amal perbuatan baik, maka insya Allah selama 1 jam, 1 khizanah atau 1 brankas itu isinya cahaya semua. Oleh karenanya, sebagian guru-guru sufi, sebagian wali-wali Allah mengajarkan murid-muridnya jangan pernah sedikit pun, jangan pernah sejenak pun lalai dari mengingat Allah. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mengiringi detakan jantung kita dengan zikir Allah, Allah, Allah. Dibiasakan Allah, 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 supaya tidak ada yang luput, supaya tidak ada yang lewat. Dari 1 jam dikali 24 menjadi 24 jam, 24 berangkas amal, supaya jangan terlewat. Semuanya berisi amal-amal perbuatan di mana kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cara yang lebih mudah selain itu. Cara yang lebih mudah adalah dengan niat. Niatnya selagi kita di pagi hari, kita niat mulai dari bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita niat, ya Allah, saya niat hari ini melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang Engkau ridhoi. Selama belum ada yang membatalkan, insya Allah nafas ibu seharian itu, nafas bapak seharian itu, insya Allah dihitung sebagai nafas yang diawali dengan niat untuk melakukan perbuatan baik. Mau perginya ke pasar, mau perginya ke kantor, asal dari awalnya sudah niat dan tidak ada perkara yang membatalkan, maka insya Allah dinilai sebagai ibadah. Cahaya demi cahaya, berangkas demi berangkas, lemari demi lemari, itu nanti memenuhi amalan-amalan perbuatan kita dalam sehari. Baru sehari, belum lagi nanti dikali. Setahun ada 365 hari, kali 365, 24 kali 365, berapa tuh Pak? Kali lagi berapa umurnya? 60 tahun. 60 tahun itu belum balik, belum dihitung baliknya, maksudnya baliknya ya 10 tahun, ya 70 tahun dikali 60 tahun. Kalau itu bisa kita isi dengan amal perbuatan-perbuatan baik, maka isinya semua cahaya-cahaya. Rasanya kalau kita menyadari ini, kita akan menyesal. Kita menyesal kenapa sehari kok dipakai buat tidur. Kosong itu lemari yang harusnya bisa diisi, dengan zikir Allah, 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 diisi dengan baca Quran, kok kita biarin kosong. Bagaimana antisipasinya? Antisipasinya diajarkan oleh Rasulullah. Apapun yang kita lakukan, maka diawali dengan nama Allah, dengan doa-doanya. Maka kita kalau tidur baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu cara-cara Rasulullah mengajarkan supaya seluruh amal perbuatan kita, bahkan nafas kita, itu terisi dengan ibadah dan ibadah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan-pertemuan ini. Kita bisa mengisi amal-amal perbuatan kita sebagai isian di hari-hari kita. Dan juga tentunya doa-doa kita Allah kabulkan dan Allah sampaikan kepada almarhumah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.